Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghazwatu Uhud, perang Uhud. Adal musyrikin ilal Mekah, kaum musyrik kembali ke Mekah. Wa hunaka istaulal huznu ala jami'i bisababil qital alladina saqatu fi Badar. Dan pada saat itu mereka masih diliputi kesedihan karena banyaknya pasukan mereka yang meninggal sekaligus kekalahan mereka di perang Badar. Wa tahta qiyadati Abi Sufyan taharrakat quwwatu Quraisy nahwal Madinah. Dan di bawah pimpinan Abi Sufyan bergeraklah kekuatan Quraisy terhadap Madinah. Dengan kata lain menandakan bahwa kaum kafir Quraisy ketika menyerang Madinah di bawah pimpinan Abi Sufyan. Wa kana adaduha salasatu alafin, dan mereka berjumlah 3.000 orang. Rijalan, laki-laki. Muzawadina bikulli ma tahtajuhu. Al-mu'rikah minas silahi. Dengan dilengkapi pasokan senjata yang mereka butuhkan dalam pertempuran ini. Wa inda ba'du sufuhi Jabal Uhud, dan ketika mereka sampai di lereng Gunung Uhud, ala ba'da khamsati ayamin, setelah 5 hari, minal Madinah, dari Madinah, nazala jaisyu Quraisy, tibalah pasukan Quraisy. Jadi setelah mereka melakukan perjalanan selama kurang lebih 5 hari, maka mereka tibalah di lereng Gunung Uhud yang posisinya dekat dengan Madinah. Wa fil yaumil ashir min Syawal, dan pada tanggal 10 Syawal, sholla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'atan. Nabi Muhammad sedang melakukan sholat berjamaah. Wa fil khutbati hatha, dan pada khutbah beliau menyampaikan bahwa agar para sahabat beliau tetap dalam sabar dan keteguhan. Maksudnya di sini adalah untuk menghadapi ancaman atau bahkan peperangan yang akan dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Tsumma a'ta liwa al-muhajirin li Mus'ab ibnu Umair. Kemudian Nabi menyerahkan bendera kaum muhajirin kepada Mus'ab ibnu Umair. Maksudnya di sini adalah nantinya ketika perang berlangsung, maka barisan kaum muhajirin akan dipimpin oleh Mus'ab. Waliwa al-Khazraj, dan bendera kaum Khazraj, lil Hubab ibnu Mandzur, dipegang oleh Hubab ibnu Mandzur. Waliwa al-Ausi, dan bendera kaum Aus, lil Asid ibnu Khudir, dipegang oleh Asid ibnu Khudir. Thumma sara jaisyu wa kana adaduhu yaqrabu minal alafin. Kemudian bergeraklah pasukan yang jumlah mereka kurang lebih mendekati 1.000 orang. Wa fi muttasafit tariqi, dan di tengah perjalanan, Raja'a Za'im al-Munafikin Abdullah ibnu Ubay. Roja'a di sini berarti kembali, namun diartikan juga sebagai membelotnya pasukan munafikin yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Ubay. Wa ma'ahu salatsu mi'atin minal ashabihi, dan dalam pasukannya terdapat 300 orang sahabat. Jadi sebelum perang dimulai, pasukan muslimin yang awalnya mendekati 1.000 orang ini berkurang 300 orang. 300 orang ini di bawah pimpinan Abdullah ibnu Ubay. Mereka sengaja mundur karena khawatir akan nyawa mereka yang terancam. Jadi mereka khawatir terbunuh pada perang Uhud ini, sehingga mereka memutuskan untuk mundur. Wa baqiya ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam sab'u mi'ah minal mu'minin al-muhlisin. Dan tinggallah bersama Rasulullah kaum mukminin yang muhlis, yang tulus, sebanyak 700 orang. Wa inda Jabal Uhud, dan setelah sampai di Gunung Uhud, nazalal muslimuna ja'ilina duhurahum lil jabal wa wujuhahum lil Madinah. Dan kaum muslimin mengambil posisi dengan punggung mereka yang menghadap Jabal Uhud atau menghadap Gunung Uhud, sedangkan wajah mereka menghadap ke posisi atau ke arah kota Madinah. Rataba Rasul sallallahu alaihi wasallam rijaluhu, kemudian Nabi Muhammad menata pasukan beliau. Wa wadu'a khamsina minhum, dan meletakkan 50 orang dari mereka, minar rimati, dari golongan pemanah, ala sya'bi fil jabal, di rerumputan gunung, waro al jaisyu, di belakang pasukan.
Wa amarohum, dan memerintahkan kepada mereka, alla yatruku makanahum, agar mereka tidak meninggalkan tempat, hatta tabdulahum hazimatul musyrikin, sampai mereka melihat kekalahan dari kaum musyrikin. Tsumma iltaqo jam'ani, kemudian kedua pasukan itu bertemu. Wa bada al-qital awalan bil mubazirati, fakana nasru fi janibil muslimin. Pada awalnya, dengan membentuk barisan ini, kaum muslimin mendapat kemenangan. Kalimat nasru fi janibil muslimin ini maksudnya adalah kemenangan berpihak pada kaum muslimin. Tsumma hamala fursanil musyrikin alal muslimin salatsu marratin. Kemudian mereka berhasil membawa kesatria Quraisy kepada pihak muslimin, dalam hal ini berarti ditawan sekitar 3 kali. Jadi maksudnya di sini adalah ketika 3 kali serang ini mereka sudah bisa berhasil melumpuhkan kesatria-kesatria Quraisy. Asyaddul qital, dengan pembunuhan yang sangat parah. Walamma ahisur rumati yang suruh ihwanahum tarku mawaqi'uhum nasiyan amr Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka melihat kemenangan, maka tarku mawaqi'uhum, mereka mulai meninggalkan posisi mereka, nasiyan, terlupa akan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nazalu ila makanil qital, dan turunlah mereka pada tempat pertempuran, liyajma'ul ghanaim, untuk mengumpulkan harta rampasan, wal aslabah, dan merampok atau mengambil secara paksa, khalquhal musyrikin, yang dimiliki kaum musyrikin. Intahaza Khalid ibn Walid qaidu fursanil musyrikin, kemudian bergeraklah pimpinan dari kaum musyrikin yang bernama Khalid ibn Walid al-fursotah, melihat peluang tersebut. Fafaja'al muslimin min waro'ihim, dengan menyerang tiba-tiba kaum muslimin dari belakang mereka. Wahum masgulun yajma'ul ghanaim, dan pada saat itu mereka, kaum muslimin ini, sedang sibuk untuk merebut harta rampasan perang. Fastaula alal muslimin ru'ba wal faza, dan kemudian kaum muslimin dilanda kepanikan dan kekhawatiran yang sangat mencekam. Wasadat fudu fi sufufahum, dan terjadilah kekacauan pada barisan mereka. Mereka di sini adalah kaum muslimin. Hatta suara ba'duhum bidorbi ba'dun, sampai mereka tanpa sadar saling memukul antara satu sama lain. Jadi di sini mereka kesulitan membedakan yang mana lawan dan yang mana kawan. Wasaitoro alaihim ru'ba haina masya'a anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad qatil. Kemudian situasi berubah semakin mencekam dan tidak terkendali ketika tersiar kabar bahwa Nabi Muhammad telah terbunuh. Wa fi hadhil mu'rikah khurija Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pada perang ini Nabi Muhammad terlibat secara langsung. Fa asobat rubaiyatahu wa suhhatil jabhatahu wa jurhati syafatahu. Dan pada peperangan tersebut Nabi mendapat luka di pelipis, dahi, dan bibir. Walakinna baqiya sabitan walam yataza'azuhu imanahu, tetapi mereka, pasukan yang tersisa, tidak sedikit pun tergoyahkan dalam hal keimanan mereka. Waturul muslimuna, dan kaum muslimin terpaksa menyerah, ilal ansahabi, dari medan perang, ba'da'an ishtahadat minhum, setelah mereka menyaksikan, sab'una bainahum, 70 dari mereka, dan diantaranya Hamzah ibnu Abdul Muthalib. Jadi maksudnya di sini adalah kaum muslimin ini memutuskan untuk menyerah setelah jatuh korban sebanyak 70 orang dari mereka, dan diantaranya ada paman Nabi yang bernama Hamzah ibnu Abdul Muthalib. Amal qitalul musyrikin, dan pihak terbunuh dari kaum musyrikin, faqad wasala adatuhum ila isnen wa ishrin, hanya mencapai 22 orang. Maka benang merah dari perang Uhud ini adalah kekalahan di pihak muslimin, karena pasukan pemanah yang ada di atas gunung Uhud terburu-buru untuk berebut harta rampasan perang, sehingga mereka melupakan pesan Nabi. Demikian pembelajaran hari ini.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.